Halo adik-adik. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Nah, kita buka masker dulu Oh ya. iya bener tuh Kaisa. Kita buka masker dulu. Nah, ketemu lagi bersama Kaisa dan Kak David dalam acara Sekolah Minggu nih adik-adik. Wah. Hari ini kita mau mendengarkan cerita, terus apalagi Kak David? Kita mau bernyanyi. Kita mau berdoa juga pastinya ya Kak? Iya. Nah, untuk memulai ibadah kali ini, kita mau angkat satu pujian. Hari ini harinya Tuhan disambung dengan ikan mas koki. Adik-adik berdiri ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ikan mas koki. Ikan mas koki ekornya panjang, burung nuri terbang melayang. Siapa yang rajin berdoa, itu anak Tuhan. Ikan mas koki. Ikan mas koki ekornya panjang, burung nuri terbang melayang. Siapa yang rajin berdoa, itu anak Tuhan. Nah adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Kita udah nyanyi nih, kita udah semangat ya Kak David kita ya. udah keringetan juga nih Kak. Waduh. Ya, nah sekarang kita mau masuk lebih dalam ke dalam ibadah sekolah minggu ini. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu, lalu dilanjut dengan doa pembukaan oleh Kak David. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih boleh mempertemukan kami lagi di sekolah minggu kami ini Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau melihat kesaksian adik-adik nih Kak David. Wah, udah gak sabar nih Kak. Iya. Kayak seru-seru banget gak sih? Iya, nah buat adik-adik yang mau mengirimkan kesaksian pujian bisa mengirimkannya ke Kasiska atau ke Kaneta paling lambat hari apa Kak David? Hari Sabtu jam 3 sore. Jangan sampai lupa adik-adik ya. Iya. Nah ini dia video kesaksian adik-adik. Selamat menyaksikan. Down in my heart, talk about you deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep
hand sanitizer juga ya. Dah. Wah, seru banget tuh kayak saya. Bagus-bagus ya Kak David ya. Iya, tapi sayang Kak. Iya. Sekarang itu udah mulai dikit yang Iya ngirimin. dikit banget. Padahal tuh kakak kayak kangen gitu loh. Iya udah berapa bulan sih kita Kak nggak ketemu Kak? Iya loh. Udah hampir 1 tahun ya. Wah, pokoknya kakak tuh udah kangen banget lah sama adik-adik. Pokoknya adik-adik yang jarang atau belum pernah ngirim video kesaksian, kakak tunggu secepatnya ya. Kirim Supaya ke kakak juga Kaneta bisa ya. ngeliat. Iya, soalnya kakak kangen tadi sama adik-adik ini ya. Iya, sama. Nah, sekarang kita mau nyanyi nih adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, diayun-ayunkan kakinya, diputar-putarkan badannya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, diayun-ayunkan kakinya, diputar-putarkan badannya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita udah nyanyi nih Kak, kita udah Iya, berdoa juga. Kita udah berdoa. Sekarang kita mau mengumpulkan uang persembahan nih adik-adik. Uangnya dilipat yang rapih, ditaruh tangan sebelah mana Kak David? Sebelah kanan. Nah, uangnya dititip dulu ke orang tua, nanti orang tuanya yang akan mengirimkan ke kakak pengasuhnya. Kita nyanyikan satu pujian, kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapkan syukur kami persembahkan bagimu, juga korban kegirangan itu juga bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan uang persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati juga orang-orang yang mengelola persembahan ini agar bisa disertai rasa takut akan Tuhan. Doa ini saya alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri ya. Jadi adik. Sekarang kita mau apa nih Kak? Mau nyanyi lagi nih Kak. Wow. Kita mau nyanyi semut badannya kecil. Semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Oh yes, anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin
Rapi, berbaris rapi, satu dua anak Tuhan di dalam gereja. Dengarkan firman, duduk yang rapi, pi, 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 pi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak David. Silahkan Kak David. Oke, sekarang adik-adik, kakak akan membawakan cerita yang berjudul Ishak menikahi Ribka. Nah, tapi sebelum itu kakak mau nanya sama adik-adik nih, masih inget gak sih cerita minggu kemarin? Cerita minggu kemarin apa sih, Kak? Kemarin itu cerita tentang Sodom dan Gomora. Kenapa tuh Sodom sama Gomora ya, Kak? Di sana tuh orang-orangnya berdosa banget Kak David. Wah, berdosa Iya, ya. makanya Tuhan itu menghancurkan kota tersebut, tetapi hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Terus ada lagi tuh, Kak, katanya yang dia balik badan terus jadi apa itu? Jadi pas Tuhan menyuruh keluarga Lot pergi itu, Tuhan menyuruh agar tidak menengok ke belakang adik-adik. Tetapi istrinya Lot malah ngeyel nih, Kak. Waduh. Dia malah menengok ke belakang. Jadilah tiang garam. Wah, kasihan banget ya, Kak. Kasian banget ya. Harusnya bisa diselamatkan dia. Itu tau gak, Kak? Gara-gara Iya. dia tidak patuh kepada perintah Tuhan, Iya, Kak. betul banget tuh. Nah, sekarang kakak ingin membawakan cerita yang tadi sudah kakak sampaikan judulnya. Sekarang kita akan mengambil kitab kita dulu. Mari adik-adik kita buka dari Kejadian 24. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak mau ngasih tahu dulu nih. Karena ini ayatnya sangat panjang, jadi kakak akan memotong sebagian firman Tuhan ini. Jadi kakak akan ambil awalnya dan akhirnya saja ya adik-adik ya. Tapi ntar cerita intinya tetap kakak akan bawakan dan kakak akan menjabarkan sedetail mungkin untuk adik-adik. Oke, sekarang kita buka Kejadian 24 ayat 1 sampai 5 dan dilanjut ayat yang ke-67. Sudah ketemu belum adik-adik? Kakak udah ketemu, Kak? Udah dong. Oke. Jadi cara bacanya, kakak ayat yang pertama, ntar adik-adik sekalian ayat yang kedua ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang ada di antara aku diam. tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkinkah perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri di mana tuanku keluar? Oke, sekarang kita lanjut yang ke Ayat ke-67. Lalu datanglah Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Nah, adik-adik, jadi kakak mau cerita nih ya, pada saat itu tuh Abraham sudah sangat-sangat tua. Dan Abraham itu mempunyai anak yang bernama Ishak. Ishak itu seorang anak Abraham yang sudah bertumbuh dewasa. Nah, tapi Ishak itu belum menikah adik-adik. Dan Abraham itu ingin mencarikan seorang istri untuk Ishak. Lalu Abraham memanggil Eliezer hambanya dan menyuruh mencarikan calon istri untuk Ishak. Tapi Bapak Abraham berkata, jangan mencari di tanah Kanaan, tapi carilah di tanah Haran. Lalu berangkatlah Eliezer beserta sekitar ada 10 unta beserta rombongannya pergi ke tanah Haran dan Tuhan menyertai mereka. Lalu ketika sampai di tanah Haran, mereka bingung tuh. Eliezer bingung,
Aduh, gimana nih Tuhan? Banyak sekali orang di sini. Saya tidak tahu bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan calon istri Ishak. Lalu akhirnya tuh Eliezer berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Gimana? Apa yang harus saya lakukan? Lalu Eliezer mempunyai pikiran, jika ada perempuan yang memberi minum juga untanya, dialah calon istri Ishak. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik yang bernama Ribka. Ketika Ribka selesai mengambil air di sumur, Eliezer mendatangi Ribka. Hai, bolehkah saya meminta minum kepadamu? Lalu Ribka memberikan minum kepada Eliezer dan kepada unta-untanya. Lalu berlututlah Eliezer memuji Tuhan karena telah menunjukkan perempuan calon istri Ishak. Ayah Ribka, Bethuel, dan saudaranya Laban mengizinkan Ribka pergi ke tanah Kanaan. Akhirnya Ishak bertemu dengan Ribka dan Tuhan memberkati pernikahan mereka. Oke, adik-adik. Jadi kesimpulan dari cerita ini adalah ketika adik-adik percaya dan yakin kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan bagi adik-adik. Adik-adik tuh harus berdoa. Adik-adik tuh harus yakin kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Oke, Kak. Kakak udah saya cerita. Kak David, Ya, ada ayat hafalan nggak nih? wah tentunya pasti ada, Kak. Kakak nggak bakal lupa itu. Ayat hafalannya itu adik-adik terdapat di Kejadian 28 ayat 14b yang berbunyi demikian. Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Wah, singkat banget ya Kak ayat hafalannya. Iya, Kak. singkat banget. Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa lah menghafalkan ayat hafalan ini. Nah Kak, sekarang kita mau menyaksikan video ayat hafalan yang minggu kemarin nih Kak. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Ayat hafalan Minggu tanggal 28 Februari 2021 terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ayat hafalan Minggu tanggal 28 Februari 2021 terambil dari Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoa supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Terima kasih. Yakobus 5 ayat 16 demikian bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan kuasanya sangat besar kuasanya. Terima kasih. Wah, Kak, bagus banget ya Kak. Mereka tuh bisa menghafalnya dengan
lancar dan persis seperti yang ada di Alkitab, Kak. Iya, wah. Tapi sayangnya kurang banyak ya, Kak. Iya, kurang banyak, Kak. Kakak masih melihat yang minggu kemarin itu aja yang ngirim, iya, Kak. Nggak ada muka-muka baru nih. Nah, untuk adik-adik yang mau mengirimkan ayat hafalannya bisa mengirimkannya ke Kasiska atau Kaneta paling lambat kapan, Kak David? Paling lambat itu jam 3 sore ya adik-adik ya. Jangan sampai lupa. Dan juga kakak tunggu nih yang belum pernah ngirim nih ya. Hari Sabtu jam 3 sore ya adik-adik. Nah, kita udah mendengarkan cerita nih adik-adik. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Yesus pokok. Pakai gerakan ya. Gerakan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, sayang sekali nih kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali dulu. Kita mau menyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata dalam sikat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah menjalankan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, agar kami bisa menjalani aktivitas kami hari lepas hari dengan penuh sukacita dan dengan penuh pengharapan Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati kami juga agar kami bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak,
masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Jangan lupa 3M ya adik-adik, memakai masker, terus apa lagi? Mencuci tangan Dan menjaga jarak. Nah adik-adik, Kak Esa dan Kak David pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah adik-adik.